Peningkatan status badai besar Kiko 2025. Sistem ini berbahaya. Risiko yang mungkin terjadi antara lain angin kencang, hujan deras, gelombang badai, gelombang laut yang ganas, tanah longsor, dan banjir bandang. Badai besar Kiko diperkirakan akan mendekati Kepulauan Hawaii pada awal hingga pertengahan minggu depan. Risiko dampak langsung dari angin dan hujan semakin meningkat. Namun, masih terlalu dini untuk menentukan lokasi pasti atau besarnya dampak ini, dan pihak-pihak yang berkepentingan di sana harus terus memantau perkembangan badai ini. Presentasi satelit Kiko telah menurun secara signifikan sejak peringatan sebelumnya, dengan mata badai yang dulunya hangat dan hampir bebas awan, kini tertutup oleh awan mendung pekat di tengahnya dengan suhu puncak awan -65 hingga -80 derajat C. Mengingat lingkungan yang sebagian besar menguntungkan yang dilalui siklon ini, kemungkinan besar badai besar Kiko kembali mengalami penggantian dinding mata badai. Estimasi intensitas arus deporak subjektif terbaru dari TAFB dan SAP masing-masing adalah 6,0, 115 knot, dan 5,5, 102 knot. Sementara estimasi objektif dari UCIMSS berkisar antara 101 dan 135 mil per jam, 117 knot, selama beberapa jam terakhir. Berdasarkan gabungan data ini dan memperhitungkan penurunan penampakan satelit, intensitas awal telah diturunkan menjadi 125 mil per jam, 110 knot, untuk peringatan ini, dan badai besar Kiko sekarang menjadi badai kategori 3. Badai besar Kiko bergerak ke utara dari barat daya, atau 275 derajat, dengan kecepatan 10 mil per jam, 8 knot. Sebuah belokan bertahap ke arah barat-barat laut diperkirakan terjadi malam ini dan Jumat. Karena bagian barat punggungan subtropis di utara siklon terkikis oleh terbentuknya dataran rendah tingkat atas di utara Hawaii. Pergerakan umum ini bersama dengan peningkatan kecepatan maju secara bertahap diperkirakan akan berlanjut selama akhir pekan dan hingga awal minggu depan. Saat Kiko bergerak di sepanjang tepi barat daya punggungan subtropis ke timur laut, dan menuju dataran rendah tingkat atas yang bergerak ke barat di utara dan barat laut Kepulauan Hawaii. Perakiraan lintasan terbaru sangat dekat dengan perakiraan sebelumnya hingga 60 jam, dan sedikit ke utara dari perakiraan sebelumnya untuk hari ketiga hingga kelima, mengikuti tren panduan terbaru. Perakiraan lintasan paling dekat dengan bantuan konsensus TVCE, dan berada di selatan bantuan konsensus HCCA dan FSSE. Kiko akan tetap berada di perairan hangat bersuhu 27–28 derajat Celcius selama 24 jam ke depan. Dipengaruhi oleh geseran angin vertikal timur laut yang ringan dan berada di lingkungan tingkat menengah yang agak lebih kering daripada kondisi optimal. Meskipun massa udara tingkat menengah kering, kondisi yang sebagian besar menguntungkan dapat menyebabkan sedikit intensifikasi malam ini dan Jumat, dengan syarat siklus penggantian dinding mata yang kemungkinan sedang berlangsung selesai.
Setelah 24 jam hingga hari ketiga, Kiko akan bergerak di perairan yang sedikit lebih dingin bersuhu 26 hingga 27 derajat Celcius dan memasuki lingkungan tingkat menengah yang lebih kering dengan tingkat kelembapan di bawah 50%. Meskipun geseran angin vertikal sangat ringan, kondisi yang kurang menguntungkan ini akan menyebabkan melemahnya secara bertahap siklon. Pada hari keempat dan kelima, Kiko akan bergerak di atas air yang lebih dingin mendekati atau sedikit di bawah 26 derajat Celcius, dengan geseran angin vertikal barat-barat daya meningkat hingga lebih dari 35 mil per jam, 30 knot pada hari kelima. Sementara kelembapan tingkat menengah juga anjlok di bawah 40%. Lingkungan yang semakin tidak bersahabat seharusnya menyebabkan melemahnya Kiko dengan cepat saat siklon mendekati Kepulauan Hawaii dari timur tenggara. Perakiraan intensitas resmi telah sedikit diturunkan dari siklus penasehat sebelumnya, tetapi tetap berada di kisaran yang lebih tinggi atau sedikit di atas bantuan intensitas hingga hari ketiga karena potensi badai besar Kiko yang berkelanjutan untuk mengembangkan karakteristik anulan. Perakiraan intensitas kemudian trennya mendekati bantuan konsensus intensitas HCCA pada hari keempat dan kelima. Dengan Kiko diramalkan menjadi badai tropis pada hari kelima saat mendekati ujung timur rantai Kepulauan Hawaii. Peramal Cuaca Jelsema, CPHC. Nomor peringatan 20. Informasi disediakan oleh Pusat Badai Nasional, NHC.